Hari ini sidang peninjauan kembali PK kasus tewasnya Vina digelar di lokasi jatuhnya Vina dan Eki hingga akhirnya mereka meninggal. Jurnalis NTV Francisca Rati dan juru kamera Muhammad Reza akan menelusuri lokasi di Cirebon, Jawa Barat. Berikut penelusurannya. Satu hal penting yang harus dibuktikan bahwa apakah di jam-jam krusial di tahun 2016 itu memungkinkankah para terpidana melakukan peristiwa pembunuhan sekaligus pemerkosaan di jam-jam yang tentunya menjadi momen penting yang harus dibuktikan di pengadilan. Dan hal tersebut atau fakta-fakta tersebut merupakan berdasarkan dari kesaksian AF dan Dede yang tentunya Dede sudah mencabut kesaksiannya di persidangan yang merupakan kesaksian palsu, namun kita ingin membuktikan apakah kesaksian AF ini masih relevan, di mana AF pada malam kejadian menyatakan melihat langsung kejadian kejar-kejaran dan eksekusi yang dilakukan oleh para terpidana terhadap Vina dan Eki melalui warung Madura ini. Dari posisi inilah dinyatakan bahwa AF dan Dede pada malam itu menyaksikan langsung terjadi kejar-kejaran. Kalau saya berdiri saat itu, tepat ini di depan warung ini, untuk jarak pandang saat ini, bahwa di mana di fakta persidangan menyatakan bahwa jarak pandang dari warung ini menuju ke SMP 11 sekitar 50 meter. Tapi kalau misalnya saya menggunakan maps, begitu, saya tadi mencoba menggunakan map di mana ini adalah warung Madura yang tepat berada di depan Mandua Kota Cirebon. Saya coba menggunakan map untuk titiknya sampai ke SMP Negeri 11 Kota Cirebon itu jika kita berjalan kaki saja itu berjarak 150 meter. Berarti sebenarnya lebih jauh lagi ya daripada 50 meter. Dan kalaupun saya lihat kalau kita menggunakan sepeda motor tetap jaraknya lebih cepat sedikit, berjarak 110 meter. Jadi apakah memungkinkan saya bisa melihat langsung kejadian kejar-kejaran tersebut? Jika saya melihat dari titik ini aja, jujur saya tidak bisa melihat apapun yang terjadi dengan jarak pandang 100 sekitar anggaplah 50 sampai 100 meter. Karena apa? Kalau misalnya bisa dilihat di jalan ini itu ada tikungan di jalan tersebut, ada tikungan yang sudah pasti itu akan memblokade jarak pandang kita untuk bisa melihat langsung peristiwa yang terjadi di SMP 11. Untuk itu kita bisa menelusuri jalan ini apakah memungkinkan dan belokan seperti apa yang saya maksud. Untuk itu ayo kita langsung aja. Nah, bisa dilihat kondisinya agak menikung ya, agak menikung jalanannya. Jadi dari tadi di warung Madura kalau misalnya kita kita bisa melihat kembali posisi warungnya saja tidak terlihat. Jadi sudah ada cekungan atau tikungan seperti ini. Sehingga tidak mungkin bila saya sedang melakukan pembelian atau transaksi di warung tersebut, saya bisa melihat lurus ke arah SMP 11 ini. Jadi bisa dilihat bahwa dari warungnya pun sudah tidak nampak kelihatan. Dan kalau misalnya kita balik lagi, ini masih ada cekungan lagi, masih ada tikungan lagi. Malam itu, AF menyatakan bahwa melihat langsung terjadi pengeroyokan, bahkan kejar-kejaran yang disertai lemparan batu dan juga pengeroyokan atau penusukan menggunakan bambu yang dieksekusi di daerah sini. Jika melihat langsung dengan kasat mata saya sendiri, sepertinya itu adalah hal yang cukup janggal ya, seperti tidak mungkin karena pertama untuk kondisi sore seperti ini saja, meskipun tidak remang-remang, tapi saya tidak bisa melihat langsung ke arah tempat kejadian perkara
Apalagi saat itu pada saat jam 10 malam, kondisi dengan sangat gelap, suasana bisa digambarkan ini sangat sepi sekali, tidak ada kendaraan sama sekali. Menurut saya kurang masuk akal jika memang bisa melihat langsung ada peristiwa kejadian tersebut. Dia bisa melihat dari jarak pandang sekitar 50 atau anggaplah 50 meter hingga 100 meter dari warung tersebut. Dikatakan dari kesaksiannya AF dan Dede, yang tentunya Dede sudah mencabut kesaksiannya di persidangan peninjauan kembali, bahkan sudah meminta maaf gitu ya kepada 6 terpidana. Dikatakan mereka melihat terjadi eksekusi dilakukan di sekitar daerah sini. Jadi mereka bisa melihat bahwa setelah dari SMP 11 terjadi pengeroyokan dan pelemparan batu, mereka dibawa. Kondisi Vina dan Eki itu dikatakan dibawa ke arah seperti lahan kosong seperti ini ya. Bisa dilihat, memang kalau saat ini suasana lahan kosong yang dikatakan sebagai tempat eksekusi Vina dan Eki di malam kejadian tersebut memang masih tampak sepi ya di tahun ini. Tapi yang agak janggal menurut pandangan saya tadi, jika memang Aep menyatakan kesaksiannya atau keterangannya, dia melihat langsung bahwa dia melihat dari warung Madura, bisa melihat semua runtutan kejadian ini, mulai dari pengejaran di SMP 11, bahkan korbannya ditarik dan dieksekusi di sini. Itu ada hal-hal yang kurang tepat begitu, tidak sinkron. Karena jika jarak pandang hampir 100 meter tadi, bahkan saya berjalan kaki itu sekitar 2 menit untuk bisa memastikan benarkah ada kejadian peristiwa yang terbilang sangat sadis di tahun 2016 itu. Terlihat seperti tidak mungkin gitu ya, bisa menyaksikan langsung dari 2 tempat perkara yang berbeda hanya dalam satu tempat yang jaraknya berjarak 50 sampai 100 meter. Bahkan ini lahan ini benar-benar sepi, tidak ada yang menyaksikan. Kalaupun misalnya terjadi kegaduhan pun, kita bisa melihat di sini, ini adalah masih ada komplek rumah warga di sini, dan ini ada rumah ya. Kita bisa melihat rumah, bahkan di belakang sana juga kita bisa melihat kondisinya ada pemukiman warga. Jadi jika malam itu terjadi sebuah kegaduhan dan terjadi peristiwa yang luar biasa sadis yang dilakukan, bayangkan, dikatakan dilakukan oleh 11 orang. Tidak mungkin tidak ada kegaduhan tentunya, tidak mungkin tidak ada keributan. Apalagi jika posisi korban wanita pasti akan berteriak minta tolong. Minimal pasti ada kesempatan dirinya berteriak minta tolong. Dan tentunya warga di sekitar di belakang itu akan mendengar, minimal mereka akan mendengar hal-hal yang aneh terkait kejadian, jika benar ada kejadian tersebut di tahun 2016. Jadi itu beberapa kejanggalan yang saya temukan terkait jarak satu, dan yang kedua adalah jam. Dikatakan eksekusi dilakukan pada jam 10. Sementara pada saat kesaksian Widi dan juga Mega dinyatakan bahwa jam 22.15 mereka masih melakukan komunikasi via elektronik begitu ya, melalui WhatsApp dengan Vina, bahwa kondisinya masih dalam keadaan hidup. Jadi
Memungkinkankah? Pertanyaannya adalah memungkinkankah di jam-jam 22 sudah dilakukan pengejaran dan sekaligus eksekusi, tapi di jam 22.15 masih ada percakapan dengan Widi dan juga Mega. Tentunya ini menjadi pertanyaan kita semua. Tapi itu tadi ada dua kejanggalan besar yang saya temukan dan semoga kita bisa membuktikannya atau pastinya dari tim kuasa hukum yang akan membuktikannya di persidangan nanti. Dari Cirebon, Jawa Barat, Francisca Rati dan juru kamera Muhammad Reza, jurnalis NTV melaporkan. Ada 3 tempat kejadian perkara dalam